Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Sabtu Legi ya, dimanapun Anda berada. Ya, ini siang ya. Istirahat siang teman-teman ya. Sarapan ya. Pugong goreng. Alhamdulillah. Loh, gini saja lo sudah kenyang teman-teman ya. Kita ini kalau mau tirakat ini mangane ya pugong. Tidak usah digoreng saja nih ya, digodok tok lah wis. Itu juga bisa hemat. Wetengnya kena ganjel. Bisa kita gunakan untuk aktivitas yang lain. Ya, jadi di musim-musim resesi semacam ini kita harus berhemat. Jangan mentang-mentang Anda di Hong Kong ya. Di Hong Kong golek duit penak terus hura-hura, jangan. Ya. Berpikirlah kamu itu hidup selamanya gitu loh. Sehingga ketika Anda mau membelanjakan uang, itu Anda eling ya. Bahwasanya kerjaku itu soro gitu. Eling lek kerjaku itu soro. Saya tidak akan menghambur-hamburkan uang saya gitu. Jadi ini harus Anda tanamkan di dalam diri Anda gitu. Anda harus maksimalkan di dalam diri Anda. Kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin jaya. Teman-teman Sabtu Legi itu intermezzo ya. Intermezzo ini pewanjang. Katanya dengan kodam pendamping weton Sabtu Legi ya. Sebelum kita menginjak lebih jauh ya, teman-teman Sabtu Legi, apa itu kodam? Ya, kodam itu bahasa Arab loh teman-teman ya. Jadi di negara kita itu akulturasi bahasa itu macam-macam. Ono teko India, misalkan karma itu kan bahasa India. Ya, karma itu akulturasi dari bahasa India. Kodam itu perewangan dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia pembantu, dalam bahasa Arab kodam. Sehingga ketika makna itu kalimat itu diganti menjadi kodam, maka kesan perdukunannya hilang. Ya. Jadi tidak serem mana gitu ya. Beda ketika Anda ngomong, oh ini kodamnya itu kuntilanak misalkan. Kesan dukunnya muncul gitu. Jadi juga ada plusnya ya, ada plusnya bagi para dukun, ada minusnya bagi orang yang awam. Orang itu tidak tahu bahwasanya ketika dia itu diikuti oleh kodam atau memiliki kodam, itu bukan sesuatu yang keistimewaan ya, biasa saja gitu ya. Justru ketika kita ini memiliki kodam itu identik dengan hal-hal metafisika, hal-hal yang sifatnya paranormal. Teman-teman Sabtu Legi, ya. Kajian kali ini ya menanggapi sebuah video ya atau sebuah artikel ya yang mengatakan bahwasannya Sabtu Legi ini kodamnya si pahit lidah. Ya, loh sebenarnya ya kemampuan Anda ini katakanlah mengutuk ya, berbicara terus jadi kenyataan itu bukan karena pengaruh kodam ya. Ingat ya, kemampuan Anda ketika Anda ngutuk orang ya, misalnya Anda ini disakiti terus Anda batin ya, nggak terima sama yang kuasa ya, Tuhan saya nggak terima dengan orang ini gitu. Sampai saya nanti katakanlah ketemu di akhirat ya, pertimbangan dosa dan pahala, saya akan minta pertanggungjawaban. Misalkan seperti itu. Akhirnya apa? Tuhan mengabulkan doamu tadi. Tuhan mengabulkan batinmu. Tuhan mengabulkan ucapanmu. Itu si pahit lidah. Itu bukan kodam ya. Tapi kalau Anda paham, itu adalah kemampuan cipto rasa karso jadi satu kesatuan. Ya, jadi pada saat Anda ngomong itu ketepaan, ciptomu, rasamu, karsomu itu sudah jadi kesatuan. Akhirnya Tuhan mewujudkan gitu. Nah itu teman-teman, akhirnya diwujudkan sama Tuhan dalam bentuk kenyataan. Nah ini juga pernah saya alami loh teman-teman ya. Pada waktu itu tidak sampai nyebut, oh kamu celaka, itu tidak ada. Tidak ada kata-kata semacam itu. Tapi saya protes sama Tuhan, Tuhan, saya sudah baik seperti ini kok diginikan gitu loh ya.
Waktu itu ya, waktu masih aliyah ya, perkiraan 97 ya, tahun 97 98, 97 kalau tidak salah, kalau tidak 96 97 awal, kalau 97 awal ya, waktu itu masih kelas 1 aliyah kalau tidak salah ya, 96 berarti 96 akhir lah. Lah itu teman-teman, waktu itu ya, secara spontan ya, di dalam batin saya ya, di dalam batin saya itu protes sama Tuhan ya. Yang saya rasakan itu dunia itu gelap gitu loh, sudah gelap itu. Jadi kecewanya pol sama Tuhan waktu itu saya ya. Kecewanya pol sama Tuhan. Harus bagaimana saya bersikap, harus saya bagaimana, itu gemuruh di dalam diri saya. Tidak sampai 30 menit ya dari rasa sakit saya tadi, akhirnya saya lepas ya, main sama anak-anak sudah. Orang yang menyakiti saya ketabrak truk, sikile pedot jadi 3. Coba bayangkan. Nah di situ itu saya menyesalnya sampai sekarang itu teman-teman. Apakah itu kodam? Bukan. Itu adalah kondisi ya. Kita itu dalam kondisi frekuensi cipta rasa karsa. Dan ini bisa dimiliki oleh setiap orang ya, teman-teman Sabtu Legi. Nah, ketika orang itu katakanlah berada di dalam frekuensi ya, kesedihan yang tidak bisa dia gambarkan lagi, atau kesenangan yang dia tidak bisa gambarkan lagi. Kalau dalam kondisi kesenangan berarti energinya positif. Tapi ketika dalam kondisi terzalimi, kondisinya energinya negatif. Nah itulah bahwasanya bukti bahwasanya Tuhan itu positif negatif. Ketika berdoa sama Tuhan ya pasti dikabulkan. Itulah keadilan Tuhan gitu. Ya, dari situ menjadi pelajaran bagi saya untuk tidak melakukan lagi teman-teman. Sampai sekarang. Mbok disakiti model ya apa ya wis. Karena apa? Takut itu terjadi. Ya. Anaknya sekarang sudah meninggal dunia. Dari sejak itu harus hancur, kehidupannya hancur. Ya, ibaratnya dia itu menyakiti itu sambil ngece gitu loh teman-teman ya, sambil ngece gitu. Saya protes sama Tuhan, Tuhan kok saya diginikan Tuhan gitu ya, kok saya diginikan gitu ya, salahnya di mana Tuhan? Jadi saya bertanya sama Tuhan gitu. Ya, sampai saya ini sudah tidak ada pertanyaan lagi sama Tuhan. Tidak ada pertanyaan lagi, kecewa pol waktu itu. Ya, langsung dijawab sama Tuhan. Nah, itu geni sabdo tadi. Ya, nah itulah. Anda pernah mendengar bahwasanya doa orang teraniaya itu tidak cepat dikabulkan. Pasti dikabulkan. Ya, seperti itu kondisinya gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang positif ya, itu negatif teman-teman. Buktinya penyesalan saya sampai sekarang gitu loh, menyesal gitu loh. Ya, kenapa kok harus kenal kamu gitu loh ya? Kenapa kok kamu menyakitiku gitu loh? Kalau kamu tidak menyakitiku, tidak mungkin Tuhan kasih hukuman Tuhan, kasih karma kepadamu. Saya sampai seperti itu. Itu penyesalannya, wah luar biasa. Ya, jadi itu geni sabdo tadi, itu bukan kodam. Tapi kondisi kita dalam frekuensi cipta rasa karsa. Lah, ini bisa datang secara tiba-tiba ya. Manakala kondisi Anda ini tersakiti, biasanya seperti itu. Ini juga bisa kita latih ketika Anda terbiasa tirakat. Artinya punya laku tirakat yang Anda jalankan setiap hari secara istiqomah. Anda akan memiliki kemampuan ini. Ya. Dan berada di bawah kendali Anda. Lah kembali kaitannya dengan kodam. Teman-teman Sabtu Legi, jangan percaya dengan omongan orang tentang kodam yang Anda miliki. Ingat itu ya. Kecuali Anda bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi, nah, bisa melihat dan bisa perintah itu kodam. Dan kodam itu mau menjalankan perintah Anda. Nah, itu disebut kodam. Kodam berasal dari kodam leluhur, kodam pusaka,
kodam keilmuan, kodam pemaharan. Ya, bisa terjadi seperti itu. Artinya sumbernya itu dari situ. Kalau Anda tidak pernah melakukan olah-olah tadi ya, perjalanan spiritual tadi ya, kaitannya dengan leluhur ya, kaitannya dengan menjalankan ilmu hikmah, kaitannya dengan punya pusaka, kaitannya dengan pernah pemaharan pergi ke dukun atau ke kiai misalkan, maka kemungkinan besar di dalam tubuhmu itu bukan kodam ya, makhluk lain gitu loh ya. Jadi yang dinamakan kodam itu bisa kita fungsikan, bisa kita perintah sesuai dengan kehendak kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga motivasi hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.